Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azizul. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang modul sales yang ada pada Odoo. Nah, pada sesi pertama ini dengan saya akan mempraktikkan modul sales pada Odoo mulai dari pembuatan customer, produk, hingga sales quotation atau penawaran. Untuk pertama-tama kita buka dulu untuk Odoo-nya. Nah, kebetulan di sini saya sudah cari tadi untuk Odoo-nya. Kami menggunakan di sini Odoo Web ya. Nah, selanjutnya kita akan bikin dulu terlebih dahulu. Nah, kita bikin dulu itu apa, misalnya perusahaan kita, atau bebas lah mau apa gitu. Kita bikin dulu misalnya PT Zul 21 misalnya gitu. Jangan deh. Ini nama ya, ini nama, punya nama misalnya Aziz Zul gitu. Nah, untuk perusahaannya kita bisa pakai misalnya PT Jaya Abadi Emas Kaya Raya. Kelebihan A nya 1 ini ya. Untuk email kita pakai email, biasanya kita pakai email yang aktif saja. Nah, kebetulan saya sudah mempunyai email di sini, jadi langsung saja kita masukkan emailnya. Untuk nomor juga sudah ada, ini tinggal kita masukkan saja. Selanjutnya bahasanya kita pilih, kalau ada Indonesia, bahasa Indonesia aja biar mudah dipahami gitu. Untuk bahasanya, kalau kalian mau, kalian bisa pilih bahasa Indonesia karena di sini tersedia juga itu dengan bahasa Indonesia. Tapi karena saya sudah terbiasa dengan bahasa Inggris, saya pilih bahasa Inggris saja. Inggris. Nah, untuk ini company size atau misalnya karyawan mau berapa ya terserah ya. Kami pilih 1 sampai 5 aja. Terus in company, yes. Start aja langsung lah. Ini bebas saja, ini opsional nih isinya. Nah, ini kalau sudah masuk ke Odoo-nya, maka tampilannya seperti ini. Lihat ini. Welcome to Odoo, to one platform you will never meet, bullying your sales. Nah, di sini ya. Kalian bisa sendiri. Ini tunggu dulu ya. Ini mungkin karena jaring. Nah, jika sudah masuk, maka tampilannya akan seperti ini. Bisa dilihat di layarnya. Ini kan sudah ada itu sales. Karena tadi kita pilih, saya pilihnya itu modul sales. Jika belum muncul modul sales, maka tinggal ke ini, kita masuk ke apps. Nah, ini sales. Nanti kalian install terlebih dulu, atau kalian kalau nggak muncul sini, kalian cari aja di sini misalnya sales gitu. Nah, maka langsung akan ditampilkan modul salesnya. Dan kalian tinggal install aja misalnya itu yang ada di install. Karena sudah install, maka tulisnya install. Jika kalian belum install, maka tulisnya akan install atau dipasangkan gitu nanti di Odoo-nya. Nah, selanjutnya kita masuk ke modul salesnya. Nah, di modul sales ini kan masih kosong kan, maka kita akan masuk ke order terlebih dahulu. Bebas sih kalian mau order atau customer. Mungkin kita bikin customer dulu kan, nanti buat apa, order. Nah, kita create new, kita masukkan customer misalnya Umar gitu misalnya. Nih, Umar, emailnya nih umar@gmail.com. Nomornya misalnya ini aja lah, terserah lah, misalnya ini. Nah, alamat City
Ini misalnya di mana gitu, di kota Palembang gitu misalnya. Country-nya udah pasti Indonesia. Nah, akan terjadi seperti ini. Nah, ini kan ini ada ini person sama company. Karena tadi saya ini Umar ini kan udah pasti nama orang misalnya kan. Kita pilih person saja. Ini untuk orang gitu. Nah, company ini untuk perusahaan. Jadi karena kita bikinnya untuk person, ya ini misalnya si Umar ini, kita pilih person, terus kita save. Tuh. Nah, gitu. Maka kan sudah di-save si Umarnya gitu. Nah, jika ingin perusahaan, maka ya tinggal kita pilih aja perusahaan company gitu. Ini kita pilih company, misalnya PT Umar gitu kan tadi. Nah, emailnya PT Umar misalnya. Karena emailnya tadi ya, ini kan tadi si Umarnya ini, kita pakai emailnya tetap emailnya si Umar ini. Nih, di Palembang tadi kan, country Indonesia. Nah udah, tinggal save lagi aja gitu. Maka akan tersimpan. Nah, untuk ngeceknya di mana? Di sini. Kita ketik customer, maka akan muncul. Ini untuk customer ya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke order. Nah, seperti yang di awal tadi, seperti yang customer tadi kan ini juga kosong kan. Nah, kita harus bikin ordernya terlebih dahulu supaya akan muncul seperti tadi yang ada di customer tadi. Klik new. Nah, selanjutnya kita akan bikin produk. Klik ini aja produknya, terus produk. Ini kan seperti tadi ini masih kosong. Karena kita belum bikin produknya. Ini seperti kayak customer tadi ya, kita klik new terlebih dahulu untuk membuat produk nanti supaya tampil di sini. Nah, misalnya kita bikin produknya, misalnya apa? Makanan gitu kan. Makanan. Ini apa ya? Keju gitu, misalnya keju Itali gitu. Nah, keju Itali. Ini kan ada seller sama purchase kan. Nah, karena kita menjualnya atau bukan, misalnya kita bukan mau masuk gitu kan, kita mau menjualnya ke customer gitu, bukan mau masuknya ke perusahaan kita, tapi kita harus menjual ke customer, maka kita pilih seller saja, purchase-nya dimatiin. Nah, prototype pilih goods aja, voice. Nah, ini kan sudah kita bikin tadi keju Itali, dan ini misalnya seller sama purchase kan. Ini karena kita menjualnya ke customer, kita pilih seller saja. Nah, untuk harganya misalkan, karena ini keju Itali gitu mahal, jadi kita patok harganya misalnya 80.000 gitu. Ini 80.000 gitu kan. Nah, ini untuk pajaknya. Ini pajaknya 12% ya, bebas mau dicentang atau mau dihapus gitu. Kita hapus aja lah, saya nggak mau pakai pajak gitu. Ngapain? Referensinya ini kan keju Itali, biar kita mudah mencarinya. Jadi kita pakai referensi saja. Misalnya keju Itali. Misalnya, ntar dulu ya. Keju aja, lebih mudah gitu. Nanti langsung ketemu gitu. Nah, kalian juga bisa menambahkan gambar supaya lebih memudahkan atau mempercantik tampilannya. Seperti itu. Tapi ini udah cukup, kita save aja. Nah, ini kan jadi referensinya ada di sini nanti. Nah, tahu kalian mau bikin yang apa, yang lain juga misalnya. Tadi kan sudah kita bikin keju misalnya. Selanjutnya kita bikin rotinya gitu. Nih, rotinya misalnya. Roti gandum. Nah, seperti biasa, ini salesnya ini. Rotinya kita patok harga 30.000 aja. Seperti biasa ininya kita hilangkan. Nah, tinggal kita save deh. Udah.
Nah, maka produknya akan ada di sini seperti yang customer tadi. Nah, Nah, selanjutnya selanjutnya kita akan kita akan membuat membuat ini ini click click order order quotation quotation atau atau penawaran. penawaran. Nah, Nah, seperti seperti biasa ini biasa kan ini kan penawarannya atau penawarannya atau quotationnya quotationnya masih masih kosong. kosong. Jadi Jadi kita kita klik klik new new terlebih terlebih dahulu. dahulu. Nah, Nah, quotation itu apa? Nah, quotation adalah penawaran harga yang diberikan kepada customer sebelum transaksi dilakukan. Jadi kita kayak menawarkan gitu barang-barang kita ke customer. Udah. Customer, kita tadi sudah bikin kan PT Umar sama si Umarnya. Bebas kalian pilih yang mana. Kalau saya sih kita ke Umar aja gitu. Si Umarnya. Nah, si Umar. Nah, ini kan tadi sudah kita pilih si Umar. Dan namanya kita add produk. Ntar dulu. Nah, produknya kan tadi kita sudah bikin kan. Ini misalnya keju. Nih, keju Itali kita. Ini tadi karena kita pakai reference ini otomatis ada di sini. Keju Itali gitu kan. Nah, kuantitinya kita pilih aja. Bebas sih mau berapa, satu kayak dua kayak gitu. Soalnya mau tiga juga berapa gitu. Tapi kita pilih satu aja. Udah. Sudah ya udah. Nah, sudah seperti ini ya udah seperti biasa. Tinggal kita save. Save. Udah. Nah, atau misalnya klik new lagi. Sekarang PT-nya si Umar deh. Nah, kita tambah produk. Kita kan tadi punya ini juga produk lainnya itu roti gandum. Nah, karena dia perusahaan mungkin dia mungkin pesan banyak gitu. Misalnya berapa? 50 gitu kan. Nah, seperti ini. Udah, kita save lagi aja. Maka akan seperti ini tampilannya. Nah, oke. Untuk sesi pertama cukup sampai di sini saja. Karena saya sudah menjelaskan sampai sini. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan yang sudah dijelaskan oleh teman saya tadi di bagian quotation. Nah, jadi kita akan masuk ke orders. Nah, kita bakal klik di bagian orders tersebut. Kemudian kita bakal klik quotations. Nah, maka akan seperti ini tampilannya. Bisa dilihat di sini ada dua quotation yang sudah kita hasilkan dari progres sebelumnya. Nah, di sini kita bakal mengklik salah satu saja sebagai contoh. Nah, jika tampilannya sudah seperti ini, maka bisa dilihat untuk quotation-nya. Di sini kan sudah ada produk roti gandumnya, kuantitinya 50 dengan unit price-nya itu 30. Jadi total harganya itu 1.500.000. Nah, jika sudah seperti ini, itu kita klik confirm saja. Setelah dikonfirmasi, quotation tersebut bakal berubah menjadi select order, yang artinya customer tersebut itu menyetujui penawarannya. Nah, setelah itu kita bakal membuat invoice-nya. Jadi kita bakal klik create invoice. Kemudian kita pilih
regular invoice, kemudian kita bakal create draft. Kemudian jika sudah, kita bakal klik confirm di bagian atas. Nah, jadi invoice ini itu dikonfirmasi sebagai bukti dari transaksi penjualan yang sudah kita lakukan. Kemudian untuk melihat laporan penjualan itu kita bakal kita bakal balik lagi ke quotation yang kedua, ataupun untuk melihat quotation yang sudah berubah statusnya menjadi sales order untuk quotation yang pertama tadi. Nah, di sini kan statusnya sudah berubah menjadi sales order. Kemudian kita lanjut ke contoh yang kedua gitu. Untuk quotation-nya seperti tadi, kita bakal klik confirm di bagian quotation-nya ini, maka akan berubah menjadi sales order. Nah, jika sudah seperti ini tampilannya, maka kita bakal membuat invoice-nya. Kita klik create invoice. Kemudian dari 3 pilihan ini kita bakal memilih regular invoice. Kita pilih create draft. Nah, jika sudah tampilannya seperti ini, maka kita bakal klik confirm. Nah, di sini statusnya bakal berubah menjadi posted quotation-nya. Nah, kemudian kita bakal melihat status dari 2 quotation tadi, maka akan berubah statusnya menjadi sales order. Nah, di sini artinya kita sudah berhasil untuk progres yang sudah kita lakukan. Kemudian step selanjutnya yaitu melihat laporan penjualannya. Jadi gimana sih cara untuk melihat laporannya tersebut? Jadi yang pertama itu kita bakal masuk ke bagian reporting. Nah, kita bakal klik reporting, kemudian klik sales. Nah, di sini bakal tampil sebuah diagram gitu untuk penjualan yang sudah kita lakukan. Jadi di sini kita bakal bisa mengubah bentuk diagram yang sudah kita lakukan tersebut. Nah, mulai dari diagram lingkaran ataupun diagram batang. Nah, jadi laporan ini digunakan untuk melihat hasil penjualan yang telah kita lakukan dari 2 transaksi sebelumnya. Mungkin hanya itu saja praktik dari model sales, pembuatan dari awal hingga ke bagian dari melihat dari laporan penjualannya, dari progres awal sampai tahap akhirnya. Saya tutup mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan melanjutkan penjelasan untuk praktik modul sales pada Odoo-nya melalui PowerPoint atau PPT. Nah, perkenalkan, nama saya Azizul. Langsung saja kita langsung masuk ke PPT-nya.
Nah, kita lanjut ke pengenalan Odoo. Odoo adalah sebuah aplikasi ERP yang menyediakan berbagai modul untuk mendukung kegiatan operasional perusahaan. Modul-modul tersebut mencakup sales, purchase, inventory, accounting, human resource, dan website. Setiap modul di dalam Odoo saling terhubung satu sama lain, sehingga data yang diinput pada satu modul dapat digunakan oleh modul lainnya. Dengan adanya sistem yang terintegrasi, perusahaan dapat mengelola data secara lebih rapi, cepat, dan akurat dibandingkan dengan sistem manual. Nah, selanjutnya itu modul sales pada Odoo. Modul sales merupakan salah satu modul utama dalam Odoo yang digunakan untuk mengelola aktivitas penjualan. Modul ini berfungsi untuk mencatat data customer, data produk, pembuatan quotation atau penawaran harga, konfirmasi pesanan menjadi sales order, pembuatan invoice, serta penyajian laporan penjualan. Dengan menggunakan modul sales, proses penjualan dapat dipantau secara menyeluruh, mulai dari tahap penawaran hingga transaksi selesai. Nah, alurnya itu seperti ini: customer, produk, quotation, sales order, invoice, dan report. Nah, penjelasan itu ada penjelasan. Alur tersebut menunjukkan bahwa proses penjualan dimulai dari pembuatan data customer dan produk, kemudian dilanjutkan dengan pembuatan quotation sebagai penawaran harga. Setelah quotation disetujui, sistem akan mengubahnya menjadi sales order. Dilanjutkan dengan pembuatan invoice dengan pembuatan invoice hingga menghasilkan laporan penjualan. Nah, Odoo website. Odoo website merupakan fitur yang digunakan untuk membuat data mengelola website secara langsung di dalam sistem Odoo. Website ini dapat digunakan sebagai media promosi sekaligus media penjualan online. Produk yang sudah dibuat pada modul sales dapat ditampilkan di website sehingga customer dapat melihat dan melakukan pemesanan secara langsung. Hal ini membantu perusahaan untuk menjangkau customer lebih luas tanpa harus melakukan pencatat penjualan secara manual. Nah, integrasi Odoo website dengan modul sales. Integrasi antara Odoo website dan modul ini membuat proses penjualan menjadi lebih efisien. Setiap transaksi yang dilakukan oleh customer melalui website akan langsung tercatat di modul sales tanpa perlu input ulang oleh admin. Di sini ada website itu terhubung langsung dengan modul sales. Nah, pesanan dari website otomatis tercatat sebagai sales order. Nah, data penjualan tersimpan dalam satu sistem. Nah, oke, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Fatur. Oke, baik, melanjutkan penjelasan yang telah dijelaskan oleh rekan saya tadi. Jadi kita masuk ke sesi praktik ke tahap awal. Jadi pada tahap awal praktik ini ada beberapa hal yang perlu kita lakukan ataupun persiapan sebelum proses penjualan berjalan. Di antaranya itu meliputi pembuatan data customer. Jadi kita itu membuat dari data customer mulai dari nama, alamat ataupun sebagainya yang tertulis di Odoo tersebut. Kemudian pembuatan data produk. Jadi nanti kita itu bakal membuat data produk mulai dari nama, harga barang tersebut hingga harga penjualannya serta pengaturan harga produk tersebut. Nah, setelah data dasar itu tersedia, nantinya langkah selanjutnya itu membuat quotation sebagai penawaran. Jadi quotation ini merupakan tahap yang sangat penting pada proses penjualan pada sales Odoo ini. Kemudian kita masuk ke sesi praktik tahap lanjutan. Jadi ada 3 poin utama dari sesi praktik tahap lanjutan ini. Yang pertama itu ada konfirmasi quotation menjadi sales order. Jadi nantinya kita itu bakal mengubah quotation ini menjadi sales order. Kemudian kita itu bakal masuk ke invoice. Lalu masuk ke bagian terakhir yaitu pengecekan status dari pembayaran, apakah pembayaran tersebut menjadi berhasil ataupun tidak. Nah, setelah quotation disetujui, sistem itu akan mengubahnya menjadi sales order. Selanjutnya dilakukan pembuatan invoice sebagai bukti transaksi. Semua proses ini itu dilakukan langsung di dalam sistem Odoo tersebut. Nah, dari hasil progres yang sudah dilakukan,
maka akan ada laporan penjualan. Jadi salah satu keunggulan penggunaan Odoo adalah kemampuannya dalam menghasilkan laporan penjualan secara otomatis. Laporan ini itu akan menampilkan data transaksi yang telah kita lakukan, seperti jumlah penjualan, produk yang terjual, serta total dari pendapatan. Laporan penjualan ini dapat digunakan nantinya sebagai bahan evaluasi dan pengambilan keputusan bagi perusahaan kita bagaimana ke depannya. Terus manfaat dari penggunaan Odoo sendiri itu membantu dalam proses penjualan, meningkatkan efisiensi kerja, mengurangi kesalahan dari pencatatan, serta mempermudah pemantauan transaksi. Selain itu, sistem ini juga terintegrasi, membuat data menjadi lebih rapi dan mudah diakses. Nah, dari penjelasan yang telah dijelaskan tadi, bisa ditarik kesimpulan bahwa praktik yang telah dilakukan dari modul sales ini itu sangat membantu dalam pengelolaan proses penjualan. Integrasi dengan Odoo website itu mempermudah transaksi penjualan secara online dan memastikan seluruh data tercatat dengan baik dalam satu sistem. Oke, mungkin hanya itu saja penjelasan yang bisa kami sampaikan. Untuk lebih jelasnya mungkin bisa ditonton untuk video yang lainnya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.